Ya, lagian kalian-kalian itu cuma menipu publik, publik yang kecanduan kalian tipu. Ya itulah, kalian cuma memikirkan urusan perut, urusan pribadi dan golongan, mengatasnamakan publik yang kecanduan kalian tipu. Lagian yang peduli Buya Hamka itu siapa? Yang peduli Al-Khatib Ahmad Minangkabawi itu siapa? Al-Khatib Ahmad Minangkabawi itu kalian usir tuh tahun 1912-an dari Minangkabau. Begitu juga kalian usir tuh Syekh Yasin Al-Padani. Terus sekarang kalian bangga-bangga kalian jual nama-nama beliau itu. Tambah lagi Al-Mukarram Buya Hamka, mundur beliau dari MUI Sumbar. Setelah 2 tahun mundur beliau wafat. Beliau itu menentang KB, akhirnya beliau terhukum. Beliau itu menantang KB karena ada firman Allah, jangan kau bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Ada dalam Al-Quran tuh. Ngapain kamu jadi buya? Ayat yang lain kalian dustai, ayat yang lain seakan-akan kalian patuh. Terus kalian jual ayat. Tambah lagi penghulu datuk bersumpah demi Al-Quran 30 juz saya suci Al-Quran. Tapi ya sudahlah, 3 bulan saya kelilingi Sumbar itu. Saya saksikan langsung kemunafikan. Semenjak ada naskah sumpah itu kalian langgar semua kok, sumpah jabatan penghulu itu. Begitupun jabatan di tata pemerintahan, demi Allah, bersumpah demi Allah menjalankan amanah sebaik-baiknya. Demi Allah itu kalian tahu nggak? Demi Allah itu ada firman, kerjakan suruhan, hentikan larangan, dan hukum orang yang melanggar. Jadi sangat wajar kalian bilang orang-orang yang benar itu orang gila. Termasuk kalian yang di DKI itu juga. Demi kemaslahatan umat Buya Hamka berkorban. Terus kalian bilang dia gila. Alasan doang kalian demi kebersamaan. Kalian tuh nggak peduli. Buktinya Buya Hamka dihukum 2 tahun, dihukum kalian nggak peduli kan? Sekarang sok-sok suci, sok-sok baik. Jadi wajar saja saya pulang ke Sumbar itu meninggalkan istri dan anak. Keliling 19 kota, 19 kabupaten, mewarning, mengajak. Duduk berdialog bertatap muka langsung. Kalian tuh nggak berani. Kalian aja nggak ngerti apa yang kalian omongin. Saya kasih pertanyaan aja, kalian para tetua di Solo itu suruh mengisi definisi kosakata adat, kosakata budaya aja, nggak ada yang benar jawabannya satu pun. Nggak ngerti kalian mana yang adat, mana yang budaya. Apalagi masalah agama. Kalian cuma mengerjakan rukun. Itu cuma rukun, cuma tata cara. Hasilnya mana? Nggak ada dalam perbuatan kan? Betul dulu rukun, syarat. Cukup dulu syarat. Baru ada yang menjadi. Ada beras, ada air, ada kompor, ada periuk. Baru bisa kalian makan. Ini kalian cuma melengkapi periuk, nasi, beras saja. Kalian masak aja enggak. Kapan mau dimakan? Kapan menjadi beramal perbuatan?
Hah? Jadi ya sudahlah. Makanya anggarkan anggaran untuk pengetahuan pemahaman. Diajarkan untuk piawai mengolah pengetahuan pemahaman biar jadi ilmu. Segala sesuatu kalau tidak ada ilmunya mubazir. Masker saya siapin, masker anti limbah medis. Ramuan batangnya saya bawain untuk menyucikan diri dari segala yang buruk-buruk yang dipaksa masuk ke dalam tubuh tuh, disuntikkan ke dalam tubuh tuh. Kalian pikir saya nggak punya duit, pakai duit pulang itu, meninggalkan istri dan anak tuh kalian kira nggak berat? Apalagi juga Buya Hamka itu. Dia sendiri terpenjara malah. Kalian peduli apa? Sok-sok euforia, sok-sok bela BSSBK kentut. Kebanyakan kelembagaan kerapatan di Minang itu nggak ada yang kerja satupun selain cuma memenuhi kebutuhan pribadi dan golongan. Diajak sejarah kalian nggak paham. Apa-apa yang kalian omongin maknawi nggak paham. Apa itu hukum adat, hukum tata pemerintahan nggak tahu. Jangankan paham. Sibuk aja mengeluh. Saya ajak bicara manajemen solusi antisipasi nggak mau menganggarkan anggaran. Janganlah munafik aja. Saya sediakan layanan terapi batangnya, kalian tolak. Saya sudah saksikan langsung orang-orang yang ibarat mayat hidup itu. Ibu-ibu itu yang kena suntik KB itu janinnya pada kadar otaknya pada minus semua itu. Peduli apa kalian chemtrail itu? Udah jelas-jelas kalian lihat, kalian diam aja. Kalian tahu efeknya apa itu chemtrail? Udara diracuni, makanan minuman diracuni. Tapi wajar kalian gak berpikir, karena dalam suntik KB kalian sudah teracuni. Tambah lagi kalian dimandulkan. Sampai bayi pun diharuskan. Tambah lagi itu umur 60 gak boleh keluar rumah. Yang tua-tua kalau nggak ke masjid bulan Ramadan, yang muda-muda itu tahu sendiri nunduk semua ke HP. Kalian peduli apa? Nggak perlu munafik. Itu orang-orang yang di perantauan tuh, sok-sok peduli. IKM, KBSB, PKDP, Perap, Solo Seyo Sakato, Gebu Minang, kentut kalian. Diajak ngomong alasannya, oh saya lama di rantau saya nggak ngerti. Tapi di pabrik tampil sok tahu, sok paham, sok peduli. Ujung-ujungnya duit doang. Mengundang saya dari Lampung sini minimal 15 juta 10 hari PP saya. Otak kalian itu udah gak waras. Udah diracuni dalam program KB, udah diracuni dalam program suntik-suntik menyuntik itu. Kalian minta rujukan saya. Rujukan apanya? Rujukan. Emang gampang memperoleh rujukan. Emang kesimpulan saya pulang ke Padang itu nggak pakai duit. Nggak ada tanggapan tuh dari Gubernur Sumbar, dari LXKAM, DPMD, dari kebudayaan. Saya masukkan surat ke sana. Dusta aja kalian dengan bersih-bersih Paguruyung itu tuh.
Kalian jadikan desini bisa cerita bohong. Tokoh Pagoruyung itu nggak ada kalian akui. Sejarahnya kalian jual. Padahal sejarah sesat. Nggak ngerti kamu, otak kamu itu udah gak nyampe. Nanya pula lagi sejarah Buya Hamka, nanya pula sejarah Akati Minangkabawi. Gimana kamu mau peduli, tahu aja enggak biografinya, sejarahnya? Datang ke Sumbar apanya lagi, datang ke Sumbar gratis lagi. Otak kamu kemana? Biar otak yang di Minang itu pada waras, makanya ditangih dulu saya bilang. Ini beli bumbu batangeh aja 250, kalian nggak mau. Ya udahlah, terima aja lah, gila tanpa sadar nanti lagi kayak mayat hidup. Kalian pikir harta gelar itu ada artinya nanti? Kalau kalian udah nggak waras, sekarang aja udah mulai nggak waras, udah nggak sadar. Duit 250 pula kamu hitung-hitung. Sucikan dulu jasad kamu itu dari segala pengaruh buruk. Baru kita bicara baik-baik, ditangih dulu kamu itu. Bilang sama yang lain, share aja video ini. Bilang aja sama mereka itu, hubungi 0821 79045 HP biasa plus WA itu. Suruh dia nelpon langsung. Fitnah aja kalian ini. Biar aja mereka yang fitnah. Mereka cuma sekedar tahu siapa saya, belum tahu sebenarnya saya siapa. Makanya harus berdialog tatap muka langsung, ngerti? Ya udahlah. Nih pakai mobil ini saya ke Sumbar nih kemarin nih. 3 bulan loh. Kalian pikir berapa puluh juta itu saya biaya keliling. Datang ke sini nih. Sekarang mah giliran saya memikirkan urusan pribadi pula. Kalian aja mau saya pikirin, kalian aja nggak peduli. Ngerti apa-apa aja enggak. Nih masker anti ini nih saya siapin nih, masker hasil jahitan 3 lapis 4 lapis kokoh. Data pemerintahan aja mengakui kualitas masker ini. Ini harga 25.000 aja. Cuci gosok, nggak ada pakai buang, pakai medis.